Itu ininya. Yang pengertian itu begitu sama. Jadi dengan penjelasan Pak Wamen itu menjadi clear. Justru menguatkan pernyataan bahwa dari 17 triliun ini bocor 5 triliun. Bukan. Dengan contoh tadi kan jelas itu. Bukan begitu, ini Pak. pipa. Karena kita anggap kita tidak ketemu sama Pak Wamen. Kan begitu. Kalau orang sekarang ketemu, kita Pak. paham. Saya sudah jelaskan sekarang. Nah, masyarakat luar kan tidak ketemu sama Pak Wamen. Nanti ketemu, Pak. Saya pasti akan jelaskan. Kalau masalah ketemu-ketemu itu ketemu, Pak. Pak, paham. Nah, oleh sebab itu sekali lagi ingat, sebagai pejabat publik jangan sembarang ngomong. Karena itu mulutmu harimau. Sekian, terima kasih. Jangan diterjemahkan bahwasannya potensi kebocoran yang saya maksud itu adalah potensi kebocoran di biaya secara total di BPIH itu. Jadi kalau dihitung menggunakan pendekatan itu ya, maka kesimpulannya seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian, tinggal kurangin saja 5 triliun. Tapi ini sedang bicara tentang ekosistem keseluruhan dari proses perhajian kita. Jadi dari situlah kemudian muncul estimasi sekitar 5 triliunan itu. Dengan estimasi misalnya kalau 20 triliun perputaran uang haji misalnya di ekosistem kita, kalau teori jamak bahwasannya kebocoran itu adalah 20 sampai dengan 30%, itu juga yang sering digunakan oleh Presiden misalnya terkait dengan teori-teori kebocoran, maka ya ada sekitar 5 triliunan dengan asumsi 20 triliun tadi. Misalnya kalau 17 triliun ya kalau kebocorannya 20% sekitar 3 triliunan, atau kalau kita menggunakan angka 20 triliunan maka potensi kebocorannya itu ada sekitar 5 triliunan. Itu dalam bentuk ekosistemnya, bukan dalam konteks penyelenggaraannya. Mohon jangan diterjemahkan seolah-olah ini BPIH yang sudah disusun kemudian direalisasikan itulah yang bocor-bocor. Nah, itu yang kemudian mungkin Bapak Ibu tadi menganggap ini Wamen punya kekeliruan seolah-olah menembak beberapa pihak terkait dengan itu. Tidak. Tapi memang keinginan Pak Wamen bukan. Kita bukan menganggap menembak DPR. Cara berpikirnya kalau ada bocor 5 triliun di 2025 itu bisa dilaksanakan kebocoran itu oleh Menteri Agama karena dia penyelenggara. 2026 masih ada kebocoran karena cara menganggarkannya masih sama dengan tahun lalu. Persis, tidak ada bedanya, hanya ada yang dikurangi sedikit. Tentu bocor 5 triliun masih seperti itu penyelenggaraannya. Kalau terjadi bocor 5 triliun yang disalahkan siapa? Karena Kementerian Haji bukan Kementerian Agama sudah mencuci dirinya dengan baik, maka yang melakukan kebocoran itu DPR. Kalau pernyataannya Wakil Menteri asumsi dari berbagai media yang kita baca, baik podcast, baik dicetak, ini dicetaknya ada Kompas nih, ada Kompas nih di sini. Dhanil menyebut bahwa indikasi kebocoran muncul dari sejumlah pos mulai dari transportasi udara, konsumsi, hingga hotel dari total anggaran sebesar 17 triliun. Bukan ekosistem keuangan haji. Betul. Itu yang tadi saya maksud. Ini secara keseluruhan prosesnya tentu dari proses penyelenggaraan. Kemudian juga sudah saya jelaskan sebelumnya juga dari semua ekosistem. Ekosistem yang saya maksud itu adalah misalnya tadi ya kita sering sebutkan misalnya dulu bahwasannya ada potensi perdagangan misalnya nomor antrian dan sebagainya. Nah disitulah juga masuk dalam hitungan potensial loss itu. Nah, dan yang saya bicarakan berita ini 17 triliun loh. Iya. Kami mau kalau sudah begitu. Itu bagian dari salah satunya, Pak. Yang 17 triliun itu kan salah satu bagian ekosistemnya. Yang secara keseluruhan nanti maka masuklah misalnya ekosistem lainnya yang di situ ada potensi perputaran uang dalam perhajian lebih dari 20 triliunan. Jadi makanya kalau kemudian pakai teori yang biasa kita gunakan 20 sampai dengan 30% kebocoran dalam setiap banyak aktivitas perekonomian kita, maka muncullah angka minimal tadi saya sebutkan 5 triliun. Tidak secara spesifik misalnya itu terkait dengan satu proses saja. Ini kan bicara secara keseluruhan begitu. Dan itu semuanya adalah potensial loss, Pak Marwan. Nah, kalau begitu kan tadi potensinya 20 triliun dari semua proses perhajian kita, ekosistem keuangannya. Yang 5 triliun itu pelaksanaan ibadah haji mencapai 5 triliun atau 20 sampai 30% dari total anggaran. Anggarannya 17 triliun. Maka kami meminta karena itu masih berjalan dengan baik,
dikurangi 5 triliun, kan terjadi nih. Penyelenggaraan haji kan masih berjalan. Kalau kita manage dengan baik, masih bisa berjalan. Kami meminta kalau begitu turunkan 5 triliun. Dikurangi 5 triliun. Tadi saya sebutkan Pak Marwan, itu hitungan accounting loss bisa seperti itu. Tapi yang saya maksud tentu bukan accounting loss, kayak angka finansial itu. Tapi ini kan economic loss. Ada potensi, misalnya tadi saya sebutkan perputaran ekonomi Ini versi kemudian yang kita dengar bukan potensi loh. Bocor. Saya sudah jelaskan di akhir penjelasan itu sebenarnya. Ada potensi kebocoran. Dan itu kan selalu kita bicarakan misalnya secara makroekonomi Indonesia. Kebocoran yang selama ini kita jelaskan itu juga terkait dengan potensial loss yang muncul terjadi. Itu klarifikasi saya Pak Marwan. Ya, silakan. Ya, ini pelan-pelan ya. Ini soal teori ya. Jadi kalau potensial loss dari 17 triliun kan orang menganggap bahwa pasti tuh dengan dengan pemahaman awam aja, oh berarti kalau 17 triliun potensinya 5 triliun ya berarti kan mestinya 12 triliun dong. Bukan. Itu ininya itu satu. Nah, kalau penjelasannya potensi dari 17 triliun dari ada 5 triliun itu dari mana? Kalau berita ini dari 17 triliun. Kalau di sini kan dari 17 triliun ini, itu loh ininya. Periksa aja tuh pemberitaan itu. Iya, gitu loh. Nah ini yang dipahami secara singkat gitulah yang baca. Oh kalau potensinya 5 triliun berarti kan ya 12 triliun dong mestinya gitu loh. Tapi kalau ada potensi kebocoran dari 17 triliun tapi tidak masuk dalam bagian 17 triliun itu namanya bukan kebocoran. Ini enggak? Kan kalau Pak Wamen menyampaikan itu adalah bukan bagian dari 17 triliun, 5 triliun itu. Enggak, termasuk Pak, termasuk. Termasuk di situ. Yang saya sebut dengan ekosistem. Jadi misalnya ya Pak, yang Bentar. kita gunakan itu. Izin ya, kita ini kan. Dari 17 triliun itu ada potensi kebocoran 5 triliun. Bukan begitu menerjemahkan. Dari secara total ekosistem, artinya kan ada yang finansial, tapi kan ada juga misalnya mohon maaf, dugaan kita perdagangan wewenang misalnya terkait dengan kuota, terkait dengan antrian dan sebagainya kecurangan dalam perhajian itu bagian dalam ekosistem kita. Nah, ditambah lagi perputaran uang di perhajian di luar yang 17 triliunan itu, misalnya data-data yang dikeluarkan selama ini kan rata-rata 20 triliun. Nah, berangkat dari situ Pak, secara keseluruhan dalam satu ekosistem itu ada potensi kebocoran. Potensi kebocorannya saya ambil data yang biasa selama ini kita sebut kebocoran 20 sampai dengan 30% dan jatuhlah nilainya sekitar potensi yang kemungkinan bisa bocor, artinya tidak termanfaatkan sebagai upaya mengefisiensikan penyelenggaraan haji secara keseluruhan itu adalah sekitar 5 triliunan. Oke, 5 triliun itu kan dari 17 triliun kan? Ya, tidak disempitkan sekedar bicara 17 triliun ini bocor 5 triliun, tapi saya bicara tentang ekosistemnya gitu loh. Jadi ini klarifikasi saya. Jadi ini yang harus ini makanya pelan-pelan kata saya Pak Wamen. Pelan-pelan itu artinya memahami statement Pak Wamen itu yang clear dibaca oleh kita melalui pemberitaan publik di koran-koran, di podcast, di bahwa ada potensi kebocoran itu 5 triliun dari 17 triliun. Itu disebutkan tuh ada konsumsi, transportasi udara, begitu loh. Ini saya tidak berdebat dengan soal ini, tapi menjelaskan konstruksi dari publik memahami statement itu bahwa dari 17 triliun itu kalau tidak bocor mestinya ya pembiayaannya 12 triliun gitu loh. Ini bukan berdebat soal ini. Nah, tapi penjelasannya Wamen beda kan begitu kan. Lalu ya silakanlah publik menilai gitu kan pernyataan itu gitu kan. Artinya mestinya 5 triliun itu bukan dari 17 berarti kan. Ya, dari total ekosistem, Pak. Loh. Jadi gini, tadi saya sebutkan. Ekosistem yang kontrak kita, kontraktual itu kan 17 triliun, Pak.
Bukan begitu Pak maknanya. Jadi ini secara ekosistem kan Pak, ada yang kontraktual itu 17 triliun itu Pak. Oke. Tapi di sisi lain kan ada perputaran uang dari proses-proses kegiatan perhajian, termaksud misalnya terkait dengan wewenang dan macam-macam. Oke, itu di luar itu. Jadi yang saya berarti yang 5 triliun itu bukan dari kontraktual 17 triliun ini. Bukan. Ya kenapa dikatakan bocor? Bocor, memang bocor Pak. Itu namanya potensial loss. Enggak bocor. Potensi kebocoran itu di semua ekosistem termasuk di penyelenggaraan itu terjadi Pak. Kalimat yang saya sebut itu ini, adalah Pak, potensi. Ini klarifikasinya ya Pak. Bukan. Kalau merujuk ke situ pasti banyak terjemahan. Gini, kalau cara memahaminya begini, kalau dari ekosistem yang bukan anggaran, kalimatnya bukan bocor. Kalau bocor itu yang sudah ada bocor. Tapi kalau yang belum ada, itu penipuan, penyalahgunaan namanya. Bukan bocor namanya. Ada pungli, penipuan gitu loh kalau itu. Saya mohon maaf ya Pak. Jadi terjemahan yang seringkali kami gunakan, karena kebetulan saya belajar terkait dengan itu. Misalnya kalau seringkali kita sebut sebagai potential loss atau wake loss segala macam, itu selalu diidentikan dengan istilah kebocoran. Itu ibarat nih Pak, pipa Pak. Seharusnya mengalirnya itu harusnya 10 di sini Pak, atau 1 liter. Tapi gara-gara bocor di sini, ini yang mengalir hanya 2 liter Pak. Karena bocor di sini Pak, itu namanya potensial loss. Kalau kita tambal, maka 10 liter akan sampai ke sini full. Makanya kemudian istilah dalam bahasa Indonesia dan memudahkan publik itu adalah bocor memang. Dan kalau dalam bahasa akademis sering nyebutnya potensial loss, wake loss dan macam-macam Pak. Jadi mohon jangan diterjemahkan seolah-olah ini kan ditangkap nih seolah-olah saya mau menuduh pihak-pihak tertentu. Tidak, saya sedang bicara pelan-pelan. Ini bukan soal tuduh-menuduh. Ini soal logiknya Pak. Ya, betul. Tadi benar tadi. Misalkan ada pipa, mestinya di sini 10 liter keluarnya. Ada bocor di sini 2. Kan itu disebut bocor kan? Nah kontrak kita di sini 17 triliun, tapi ada bocor 5 triliun. Itu namanya bocor. Itu ininya. Yang pengertian itu begitu sama. Jadi dengan penjelasan Pak Wamen itu menjadi clear, justru menguatkan pernyataan bahwa dari 17 triliun ini bocor 5 triliun. Bukan. Dengan contoh tadi kan jelas itu. Bukan begitu ini Pak. pipa, mestinya keluarnya di sini 10 liter. Iya, betul. Ternyata bocor 2 liter. Berarti potensi lossnya 2 liter. Kan sama ini mesti kontraknya 17 triliun dong. Mestinya 17 triliun nih. Ini bocor 5 triliun. Itu benar. Jadi penjelasan Pak Wamen. Saya izin Pak. Menjelaskan itu. Saya izin. Ya. Jadi dalam proses tadi yang disebut saya pipa itu yang mengalir itu bukan hanya financial cost itu loh Pak. Financial cost yang 17 triliun itu. Ini kan semua potensi di aliran pipa ini itu lewat sini Pak. Baik itu yang di kontraktual itu, baik itu misalnya ekosistem yang lain itu di sini Pak. Itu yang kemudian kalau dia tidak, sebenarnya yang akan berkembang di ekosistem ini sebenarnya harusnya lebih besar, tapi kemudian tidak, karena bocor semuanya, ada perdagangan wewenang misalnya, ada macam-macam, sehingga tidak sebagaimana mestinya. Nah itulah yang saya maksud. Terlepas dari kemudian ada yang menerjemahkan seperti tadi. Jadi yang jelas tidak begitu maksud saya dan tidak juga ingin menuduh siapa-siapa terkait dengan hal itu. Sedikit Pak Pimpinan. Ini diperpanjang dulu. Izin Pak Ketua setelah diketok. Abidin pelan-pelan. Perpanjang 30 menit. 1 jam. 30. Panjang sampai jam berapa? 30 aja dulu. 30 menit. Ya. 30 menit. Izin Pimpinan. Sebentar dikit tadi itu. Bentar, masih pelan-pelan. Coba tadi yang pelan-pelan tadi. Kita ada tadi tuh kementerian, coba tampilkan itu. Jadi nah, Kemenhad bongkar dugaan kebocoran 5 triliun biaya haji bisa turun tajam. 203 tajam. Ya kita ikuti ini logik ini Pak Wamen. Media kan bikin judulnya bisa begitu Pak. Tapi saya ini kan tajam Pak. Ini yang saya maksud tadi, kita itu mengikuti logik yang disampaikan di podcast maupun di media, di koran-koran, di apa. Ininya. Nah kalau jelas coba silakan tuh di ininya. Kemenak menduga ada kebocoran 23% dalam pengadaan haji setara dengan 5 triliun dari total anggaran Rp 17 triliun. Dari total itu. Ya sudah, kita memakai logik ini untuk men-challenge pernyataan itu. Kenapa kok turunnya hanya 1 juta 500.000 yang ditanggung
Jamaah itu aja sebenarnya Pak Wamen. Pertama yang harus saya jelaskan logiknya tidak begitu keliru. Tadi sudah saya jelaskan, saya nggak perlu ulangi. Kemudian kedua, penurunan yang kami tawarkan BPIH 1 juta, BP sekitar 500, itu sebenarnya masih membuka peluang untuk diskusi panjang, Pak. Kenapa? Karena proses kami terus terang dalam proses-proses melihat beberapa item yang masih bisa diturunkan, itu yang nanti akan kami diskusikan di panja lebih mendalam. Jadi kemarin juga sebelumnya kami hampir diskusi panjang sekali, 3 jam lebih terkait dengan potensi-potensi penurunan. Karena hari ini kita harus sudah rapat, maka kemudian angka itu kita tawarkan untuk kemudian nanti bersama-sama kita bahas di panja DPR nanti, Pak. Kira-kira begitu. Ya. Ada yang perlu saya jawab lagi? Ada sedikit. Mungkin Pak Ahmad. Pak Wamen belum jawab apa-apa itu. sudah saya jelaskan banyak sekali tadi tentang ekosistem. Monggo Pak Ahmad. Jadi saya mewakili Pak Ketua ini, Pak Ketua dari belakang. Monggo Pak Ahmad, kan? Mau nyampaikan monggo Pak. Pak Ketua nggak ada saya yang. Ya, oke, terima kasih. Ini kan jelas Pak. Pak Daniel mengatakan kebocoran terbesar itu dari syarikat. Bahkan angka menyebutkan situ 3 triliun. Kemudian transportasi udara 6 triliun. Kan jelas tuh Pak statement. 3 triliun tambah 6 triliun jadi lebih tuh Pak. Iya, itu kan potensi. Dari mana saya ngomong gitu? Nah, itu kan yang dikutip itu dari wartawan kan tentu dari bicaranya. Nah, kita kan sekarang membahas fakta itu, maksud kami. Kalau bocor itu Pak kan sudah ada dalam wadah. Pemahaman gitu. Tapi kalau di luar wadah itu nama hujan, tidak kita tampung, ya kan? Tidak bocor dia. Itu bebas di langit mana-mana. Tidak bisa kita hujan di langit kita bilang potensi bocor. Tapi bocor itu sudah masuk kita tampung, mungkin wadah kita bocor, kita tambal sehingga tak bocor lagi. Air hujan pemasuk juga kan gitu tuh, sederhana cara berpikirnya. Tetapi kalau Bapak bilang kan Pak Wan bilang bocor itu di luar wadah kita, rasanya logika tidak masuk tuh Pak. Yang bocor itu kan sudah ada barangnya. Kan namanya bocor. Tapi kalau di luar wadah itu potensi tidak dianu kita. Jadi karena sudah cukup terurai di situ, bayangan masyarakat sekarang dari 17 triliun itu 5 triliun sudah bisa dihematkan berdasarkan uraian syarikat, transportasi, makan dan seterusnya. Kan itu yang Bapak ungkapkan situ di koran itu bocornya. Bukan yang lain. Ini karena kita anggap kita tidak ketemu sama Pak Wamen, kan begitu. Kalau orang sekarang ketemu, kita Pak. paham. Saya sudah jelaskan sekarang. Nah, masyarakat luar kan tidak ketemu sama Pak Wamen. Nanti ketemu, Pak. Saya pasti akan jelaskan. Kalau masalah ketemu itu ketemu, Pak. Pak, paham ini? Bapak sudah membawa 1 karung goni kapas ke bukit. Nah, lalu kapas itu Bapak lepaskan, bertebanganlah kapas itu kemana-mana. Mampu tidak Bapak mengumpulkan lagi 1 goni itu dari bukit sana? Di mana berserak barang itu? Mungkin di bawah rumah, mungkin di laut, mungkin begitulah informasi yang sama. Tidak mungkin Bapak nyampaikan lagi. Makanya kita pejabat publik nih Pak, mohon maaf, pikir sebelum bicara. Pikir itu pilih hati Pak. Kita pejabat publik Pak. Kita ini ibarat sekarang ikan di dalam akuarium. 4 sisi bisa di mana bergerak. Jadi kita tidak bisa seperti LSM bicaranya, tidak lagi seperti apa namanya. Kita ini sudah pejabat publik. Bapak Daniel sekarang pejabat publik. Bukan LSM lagi. Jadi hati-hati Pak ngomong ini, karena dampaknya luas ini. Apalagi haji ini sensitif Pak, sensitif haji ini. Jadi kami harapkan janganlah bawa goni itu ke bukit, lalu Bapak tabur-taburkan, lalu Bapak ralat tidak seperti itu. Kita tidak ketemu sama orang itu. Kapas itu dari mana-mana sekarang. Siapa yang mau meralatnya? Tentu kami, karena posisi konstituen, kami turun daerah, kami sekarang desa, kami yang jadi sasaran. 5 triliun Pak, berarti 12. Kalau 12 kurang 24, berarti kami bisa 30. Kan itu sekarang berkembang masyarakat. Nah, oleh sebab itu sekali lagi ingat, sebagai pejabat publik jangan sembarang ngomong. Karena itu mulutmu harimau. Sekian, terima kasih.